Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat santri dimanapun Anda berada, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat, ada dalam kebahagiaan zahiran wa batinan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita berharap, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini kita harus memahami bahwa ibadah kita itu yang pertama itu harus sah, yang kedua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang istri memasak makanan untuk suaminya, itu kan yang pertama itu harus masak, harus bagus. Yang kedua, makanan tersebut dimakan oleh suami. Nah, seperti itu. Nah, supaya ibadah kita itu sah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang niat puasa yang dimuat di sini dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 224. Jadi di sini ada redaksinya, ada rujukannya, ada manqul anhubnya, ada referensinya, yang mana kalau kitab kuning itu seperti makanan yang sudah masak, makanan siap saji, sudah siap untuk dimakan, nasinya hangat, bahkan angannya atau itu sayur-mayurnya atau rencangnya itu kan sudah tersedia. Nah, jadi kalau kitab kuning itu kita tinggal mengkonsumsi itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa faqalun niyyati al-mujzi'ati nawaitu shauma ramadhana walau bidunil fardhi 'alal mu'tamadi. Ketika orang mengucapkan niat atau berniat puasa, orang dalam hatinya itu membaca umpamanya nawaitu shauma ramadhana, saya niat berpuasa Ramadan. Nah, apakah itu cukup? Dalam arti apakah itu sah? Nah, di sini dijelaskan nawaitu shauma ramadhana. Nah, faqalun niyati al-mujziati. Nah, dengan lafaz nawaitu shauma ramadhana kita melafadzkan dalam lisan kan hukumnya sunat, dalam hati kan wajib. Meskipun sekedar mengucapkan nawaitu shauma ramadhana, segitu pun itu sudah ada dalam predikat sah. Sah mengucapkan, sah niat nawaitu shauma ramadhana. Walau bidunil fardhi 'alal mu'tamadi. Meskipun tidak ada lafaz fardu dalam niat, itu tidak apa-apa, itu paling sedikit. Nah, bahkan ini adalah qaul mu'tamad, qaul kuat. Sahahahu fil majmu'i. Imam Nawawi itu membenarkan dalam kitab Majmu' tab'an lil aktarina, karena mengikuti mayoritas para ulama. Kenapa bisa sah meskipun tidak ada lafaz? Di sini ada lafaz fardu. Li anna shauma ramadhana minal baligi la yaqa'u illa fardhan. Karena menurut logika pun itu dimengerti, tidaklah puasa tersebut menjadi fardu kecuali bagi orang yang baligh. Artinya ketika orang baligh, maka dia mempunyai kewajiban, yaitu puasa Ramadan diantaranya. Artinya puasa tersebut menjadi fardu, menjadi wajib. Nah, makanya wajib puasa Ramadan tersebut untuk orang yang baligh. Mafhum mukhalafahnya untuk yang belum baligh itu tidak wajib. Bahkan guru kita sering menjelaskan, kalau anak kita itu belum baligh, rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, itu kebaikannya untuk orang tuanya, katanya gitu. Namun yang jelas ketika orang sudah baligh, artinya dia sudah mempunyai kewajiban, diantaranya adalah puasa. Berarti puasa tersebut otomatis bagaimana? Fardu. Makanya tidak perlu
cukup meskipun tidak memakai lafaz fardu. Nah, itu. Wa muqtadha kalami raudhati wal minhaji wujubuhu. Nah, bagaimana dalam kitab Raudhah atau dalam kitab Minhaj? Tadi kan tidak wajib itu niat memakai lafaz fardhon. Tetapi dalam kitab Raudhah dan kitab Minhaj itu wujubuhu, hukumnya wajib. Nah, bagaimana kalau ada pernyataan atau perikhtilafan seperti ini? Yang satu itu tidak mewajibkan, berarti sunat di sini. Yang satu mewajibkan. Nah, di sini harus pakai kaidah fikih, yaitu idah talafa bainal ijabi wal istihbabi fal fi'lu afdalu. Apabila ikhtilaf, beda pendapat para ulama dalam hukum, yang satu menyebutkan tidak wajib alias sunat, yang satu hukumnya wajib, maka itu yang paling utama adalah dikerjakan, dilaksanakan. Artinya dalam niat puasa Ramadan itu pakai lafaz fardhon. Dalam hati harus ada lafaz fardhon. Nanti diberi contoh. Nah, itu. Au bila goddin. Bahkan ada juga ulama menyebutkan gak usah, gak perlu pakai lafaz goddin. Nah, untuk sebagian ulama, kama qala asy-syaikhani, kama qala syaikhani, seperti yang dikatakan syaikhani. Siapa syaikhani di sini? Pakai kaidah fikih juga. Idah talafa ida utliqa syaikhani fil fikhi fal muradu Imam Nawawi war Rafi'i. Apabila ada dalam fikih itu adalah lafaz syaikhani, maka yang dimaksud adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi katanya, jadi bahkan di sini lafaz kama ini wa min syagil mutamadi walabdu kama walabdu lakin, banyak kaidah fikih ya. Nah, jadi untuk sebagian ulama tidak perlu memakai lafaz goddin. Artinya dalam hati tidak perlu diungkapkan, dilintaskan dalam hati, dimasukkan ke dalam niat, yaitu lafaz goddin untuk sebagian ulama. Kenapa? Li'anna lafdzul ghaddi istahara fi kalamihim fi tafsir ta'yin. Itu sudah masyhur lafaz goddin, jadi tidak perlu lagi dimasukkan dalam niat untuk sebagian ulama. Nah, wa huwa fil haqiqati laisa min haddi ta'yini fala yajibu at-ta'arrudu lahu bi khususihi bal yakfi dukhulu fi shaumi syahril manwiyyi li husuli ta'yini hina idin. Nah, itu. Jadi sebagian ulama tidak perlu pakai lafaz fardhon, tetapi ada juga yang mewajibkan lafaz fardhon. Bagaimana sikap kita untuk ihtiyatan, hati-hati, ambil yang paling hati-hati itu pakai lafaz fardhon gitu. Bahkan lafaz goddin juga di sini dijelaskan, lakin qadiyatu kalami syekhina kal muzajjadi wujubuhu. Nah, ada lafaz lakin, berarti ini qaulnya qaul mu'tamad. Wa min syagil mu'tamadi wa labdu kama wa labdu lakin. Menurut syekhuna, siapa syekhuna di sini? Pakai kaidah fikih. Wa min syagil ida utliqa syekhuna fil fikih fal muradu Ibnu Hajar al-Haytami. Satu kali lagi. Ida utliqa syekhuna fil fikih fal muradu Ibnu Hajar al-Haytami. Nah, menurut Syekh Ibnu Hajar al-Haytami di sini seperti Syekh Muzajjadi, maka dalam menyebutkan goddin itu hukumnya wajib. Wajib. Jadi kita sudah mengambil kesimpulan bahwa untuk sebagian ulama ada yang mewajibkan pakai lafaz fardhon dan mewajibkan pakai lafaz goddin. Ini sebetulnya ramai juga di YouTube atau di pengajian lafaz goddin. Besok katanya gak usah pakai lafaz goddin gitu. Kita bahas dulu goddin besok. Umpamanya sekarang itu hari Rabu. Nah, ini kan perhitungan Hijriah. Sekarang hari Rabu. Rabu ini pasangannya dengan malam Selasa
atau nanti dengan malam Kamis kalau menurut Hijriah. Nah, menurut perhitungan Hijriah itu maka Rabu itu bersandingnya dengan malam Kamis itu. Jadi nanti di hari Kamis, nah itu baru besok. Gini, kita harus paham. Yang dinamakan malam itu ma ba'da ghurubis syamsi, yaitu setelah matahari terbenam, itu dinamakan malam. Kata tadi Rabu itu bersandingnya dengan malam Kamis. Kita harus tahu ta'rif malam. Apa ta'rif malam? Ma ba'da ghurubis syamsi wa qabla tulu'il fajri. Nah, yang dinamakan malam itu setelah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya fajar shadiq. Nah, artinya yang dinamakan hari Rabu itu adalah hari Rabunya dan malam Kamis, yang mana malam Kamisnya itu sebelum terbit fajar shadiq. Nah, kita niat di situ. Niat kita di situ. Nah, itu somagodin an adai pada syahrul ramadhana adisanati lillahi ta'ala umpamanya. Nah, niatnya di situ. Jadi ketika ada nawaitu somagodin itu memang betul. Besok itu setelah terbitnya fajar shadiq, itu besok. Gitu. Jadi yang dinamakan hari Kamis itu setelah malam Kamis, setelah terbit fajar shadiq itu hari Kamis, berarti besok. Nah, itu. Jadi para ulama itu sangat cerdas, sangat pintar. Kita jangan melawan para ulama. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu bodoh, kita itu kotor. Jadi ikuti para ulama. Ulama juga gak sembarangan, gak sembrono. Beliau-beliau juga itu mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Justru penjelasan-penjelasan seperti ini adalah penjelasan yang menjelaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Dijelaskan oleh para ulama dengan luar biasa, mudah dimengerti, saking sayangnya kepada kita yang bodoh ini. Nah, seperti itu. Udah paham ya tentang godin. Jadi kesimpulan lapad pardon dan lapad godin, ada yang tidak mewajibkan, ada ulama yang mewajibkan. Bagaimana sikap kita? Ambil kaul yang mewajibkan, itu ihtiyatan, lebih hati-hati. Nah, itu kaul kuatnya. Nah, untuk kesempurnaan dalam niat di sini dijelaskan di kitab I'anatul Talibin halaman 225 juz 2. Wa akmaluha ayyin niyyati nawaitu somagodin an adai fardhi ramadhana bil jari li idhafati lima ba'dahu hadis sanati lillahi ta'ala. Saya tidak akan terlalu membahas tentang alat, tentang nahu sorof. Namun yang jelas ada yang sempurna dalam niat. Bagaimana niat yang sempurna dalam puasa Ramadan? Lapatnya bisa nawaitu somagodin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Nah, itu niat. Maaf kalau salah dalam harakatnya. Kita bahas nawaitu, tuh ada lapad nawaitu satu. Ini yang sempurnanya, yang lengkapnya. Dua saumagodin, tuh disebut lapad godinnya. Nah, itu saumagodin an adai. Nah, ada bukan qadha. Fardhi disebutkan bahwa puasa Ramadan hukumnya fardu, wajib. Ramadhana ta'yin. Hadisanati itu tahunnya jelas. Lillahi ta'ala. 7 tuh. Lillahi ta'ala itu untuk keikhlasan. Artinya semoga puasa Ramadan kita itu ikhlas, dihitung ikhlas oleh Allah, sehingga ibadah kita itu menjadi amal soleh, diberi pahala oleh Allah itu. Makanya di samping kita ngaji fikih, kita juga wajib mengkaji, ngaji tentang tasawuf. Kita harus tahu tentang keikhlasan, tentang riya, bagaimana kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Ikhlasnya pun kita tidak tahu. Membuang atau kita mengkat ahlakul madmumah dalam hatinya pun kita tidak tahu. Makanya ngaji ilmu tasawuf itu hukumnya fardu ain. Apalagi ini tentang keikhlasan untuk dikabul amal kita. Di sini sebetulnya banyak yang harus dijelaskan, tetapi untuk kita niat nanti di puasa Ramadan, kita harus
Harus tahu bahwa ada sebagian ulama yang menyebutkan gak usah pakai lapan pardon, gak usah pakai lapan godin. Tetapi kalau dilihat dalam pernyataan di sini, kalau yang paling kuat itu pakai lapan pardon, pakai lapan godin, itu pakai lapan godin. Bahkan yang sempurnanya tadi sudah disebutkan niatnya, yaitu nawaitu sauma godin an adai pada syahri Ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Itu satu kali lagi saya simpulkan, maaf, satu kali lagi. Jadi meskipun ada ulama yang tidak mewajibkan tentang lapan pardon, tidak mewajibkan tentang lapan godin, tetapi alangkah baiknya kita mengambil kaul yang kuat, yaitu kita pakai lapan pardon, kita pakai lapan sauma godin. Jadi kalau niatnya seperti ini, karena di sini penontonnya ada orang Indonesia, ada Sunda, saya pakai Sunda juga. Kalau dalam lisan itu kan hukumnya sunat, liyusa'idal lisanul qalba liyu'awinal lisanul qalba, untuk supaya kita ringan dalam memasukkan niat ke hati, makanya dilapadkan dulu. Nah, melapadkan niat dalam lisan hukumnya sunnah, yang wajibnya itu dalam hati. Nah, bagaimana niatnya? Bisa gini, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Hati kita itu mengkerektekan, membicarakan, melapadkan bagaimana kalau Sundanya, niat abdi puasa poe isu bulan Ramadan tahun ieu fardu karena Allah Ta'ala. Coba diulangi, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Niat abdi puasa poe isu bulan Ramadan tahun ieu fardu karena Allah Ta'ala. Nah, sebaiknya itu yang paling sempurna, semuanya dibawa, dijamu, dilapadkan semuanya, dimasukkan semuanya niat ke dalam hati. Satu kali lagi, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Dalam hati niat abdi puasa poe isu bulan Ramadan tahun ieu fardu karena Allah Ta'ala. Silakan untuk teman-teman dicari keilmuan yang lainnya dari guru-guru kita di tempat kita masing-masing. Ini saya mungkin belum lengkap, tapi semoga dengan penjelasan ini kita sudah sangat siap menghadapi bulan Ramadan, yang semoga Ramadan sekarang kita mungkin Ramadan kemarin kurang maksimal dalam membaca Al-Quran, dalam menjaga mata kita, anggota badan kita dari maksiat. Ya Allah ya Karim, kita waktunya kita untuk memaksimalkan diri, kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, di luar masjid, baca Al-Qur'an, puasanya, kerjanya. Justru jangan jadi alasan dengan puasa Ramadan kita menjadi lalai, menjadi tidak ibadah di luar masjid, tidak bekerja, tidak cari nafkah. Justru kita tetap harus optimis dan maksimal dalam ibadah dan kerja kita. Semoga Ramadan ini menjadi jalan, menjadi sebab, menjadi modal supaya kita lebih maksimal bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.